Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di akhir pekan kita. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali kita menikmati berkat anugerah Tuhan. Kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang kepada sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan katakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita sangat membutuhkan tangan Tuhan yang menopang kita. Menyadari kehidupan kita sebagai manusia banyak ketidakmampuan dan keterbatasan. Tangan Tuhan yang menopang kita, menuntun kita agar senantiasa kita menjalani sisa hidup ini dalam perkenanan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Itulah yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan bagian dari pidato perpisahan Musa kepada bangsa Israel sebelum ia meninggal dan Yosua mengambil alih kepemimpinan untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Musa memberikan semangat dan keyakinan kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel dalam menghadapi tugas besar yang ada di depan mereka. Dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Bagian ini menekankan bahwa Tuhanlah Elohim yang akan menjadi pemimpin dan pembimbing utama bangsa Israel. Dia akan membuka jalan, menghilangkan rintangan, dan menunjukkan arah yang benar. Ini memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan berjalan sendirian dan tanpa arah. Kemudian dikatakan, Dia sendiri akan menyertai engkau. Janji penyertaan Tuhan secara pribadi ditegaskan di sini. Bukan hanya sekedar kehadiran yang jauh, tetapi Tuhan akan dekat dan hadir dalam setiap langkah perjalanan mereka. Ini memberikan rasa aman dan kepastian bahwa mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Bukti kehadiran Tuhan kita melihat peristiwa yang dapat kita baca bagaimana tiang awan menyertai mereka pada waktu siang, tiang api menyertai mereka pada waktu malam. Perlindungan kehangatan kasih Tuhan menuntun mereka. Kemudian Dia, Elohim, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Penegasan ganda ini memberikan jaminan yang sangat kuat tentang kesetiaan Tuhan. Dikatakan membiarkan bisa berarti menyerahkan dalam kesulitan. Sedangkan meninggalkan berarti mengabaikan atau melupakan. Tuhan berjanji untuk tidak melakukan keduanya. Ini adalah janji yang menghibur dan menguatkan di tengah ketidakpastian masa depan. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebagai respon atas janji penyertaan dan kepemimpinan Tuhan, Musa mendorong bangsa Israel, khususnya Yosua,
untuk tidak takut atau menjadi kecil hati. Ketakutan dan keputusasaan dapat melumpuhkan dan menghalangi mereka untuk maju. Janji Tuhan seharusnya menghilangkan rasa takut dan memberikan keberanian serta keteguhan hati. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ayat ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Ayat ini memiliki relevansi yang abadi bagi umat percaya. Tidak akan pernah berubah janji Tuhan, baik kepada bangsa Israel yang mereka sudah alami, demikian juga kepada kita orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jaminan penyertaan Tuhan. Bagi kita orang percaya, ayat ini menjadi jaminan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Yang kedua, sumber kekuatan dan keberanian. Ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, atau masa depan yang tidak pasti, janji Tuhan dalam ayat ini menjadi sumber kekuatan dan keberanian untuk tetap melangkah maju tanpa rasa takut dan khawatir. Yang ketiga, penolakan terhadap kecemasan. Ayat ini mengajarkan untuk tidak lagi dikuasai oleh rasa takut dan patah hati, karena Tuhan sendiri yang bertindak dan menyertai kita. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang mengandalkan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara, para pemimpin, ayat ini mengingatkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mengandalkan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca pagi hari ini adalah janji yang penuh penghiburan dan kekuatan dari Tuhan kepada kita umatnya. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan akan selalu hadir, memimpin, dan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk takut atau patah hati dalam menghadapi kehidupan. Janji ini berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu dan juga relevan bagi setiap kita orang percaya saat ini yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat ini ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa,
Ku teguh sebab Ia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, dan kami percaya berkat Tuhan melawat setiap kami. Sebab itu kami mohonkan berkat-Mu Tuhan bagi kami semua orang percaya. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.